dan pahalanya diterima oleh Allah, ditempatkan di surganya. Amin amin Allahumma amin. Anak-anakku yang saya banggakan, saya bukan menghibur seperti yang disampaikan Kak Tolik tadi, karena saya tidak bisa membuat kalian tertawa. Nanti ada bagiannya masing-masing. Cuma saya saling mengingatkan seperti yang sudah-sudah, bahwa setiap hari ini kita ada perubahan. Di tahun ini kita tidak terasa akan menginjak pada tahun 2022. Sebentar lagi insya Allah 45 menit lagi akan berganti kepada tahun 2022. Waktu demi waktu telah kita lewati, hari ke hari sampai satu minggu menginjak 1 bulan, 1 bulan menginjak 1 tahun, 1 tahun menginjak 1 window, 1 window itu 8 tahun. Dari 1 window kita menginjak ke setengah abad, 50 tahun. Setengah abad kita masuk ke 1 abad, 100 tahun. Ini pergantian tahun ke tahun, hari ke hari. Seperti ayat yang saya antarkan tadi di awal, bahwa wal asri demi waktu, demi masa. Ini adalah salah satu ayat Al-Quran yang ada di surat juz 30. Wal asri demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, bahwa sesungguhnya manusia itu dalam suatu kerugian. Kita rugi demi waktu. Orang barat bilang waktu itu adalah uang. Ya, waktu adalah uang. Time is money. Katanya orang barat itu waktu adalah uang. Uang itu apa uang? Uang itu barang berharga apa tidak berharga? Berharga. Kalau tidak berharga, RT tidak akan kerja di BMT. Waktu adalah uang. Uang karena ada berharga. Kalian kemana-mana cari uang. Katanya orang barat, waktu adalah uang. Orang Arab bilang waktu adalah pedang. Kenapa dikatakan pedang? Kata orang Arab, karena waktu itu bisa membunuh. Kita lalai, kita bisa dibunuh. Pedang itu untuk membunuh. Jadi orang Arab bilang bahwa waktu adalah pedang. Pedang itu bisa membunuh. Jadi kalau kita lalai terhadap waktu demi waktu yang kita jalani setiap saat, setiap minggu, setiap bulan, tahun ganti tahun, itu bisa membunuh kita. Kalau kita lalai tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Tapi ada yang tidak membunuh. Bagi siapa yang tidak membunuh? Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, hanya bagi orang-orang yang beriman yang tidak dibunuh oleh waktu itu. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati, dan orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Mudah-mudahan kita sekarang ini di lantai 2 Khairul Ulum ini termasuk orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Jelas insya Allah ini acara kita ngumpul-ngumpul sekarang ini insya Allah berbarengan dengan ridha Allah, karena kita meminimalisir. Karena Kak Mahrus, Kak Hasan, Kak Tolib semuanya itu merangkul kalian, mengakomodir kalian biar tidak ada di jalan, biar tidak bakar-bakar jagung, bakar-bakar ikan yang tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan kebaikan. Insya Allah dengan acara di Khairul Ulum ini adalah acara yang diridhoi oleh Allah, masuk kepada kategori illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawashaw bil haq, dan saling mengingatkan kita untuk selalu melakukan kebaikan. Wa tawashaw bil haq, untuk melakukan kebaikan. Ayo kita merapat, kita melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Kita baca kulhu, baca yasin, baca tahlil. Ini kebaikan. Kebaikan apa tidak ini? Ini adalah kebaikan. Wa tawashaw bil haq wa tawashaw bis sabr, dan saling mengingatkan untuk selalu melakukan kesabaran, untuk bersabar. Sabar. Makanya saya tadi bilang ke Herdi, silakan berkelompok kemanapun, tapi untuk bersabar. Jangan saling membuka aib.
Bagaimana cara untuk mengingatkan temannya yang punya aib? Saya bilang tadi ke Herdi, kalau ada saudaramu, temanmu, ke alobeng ibu di, katone ketela, caranya bagaimana? Apakah kita naik ke atas panggung? Itu teman saya, roknya lubang, celana dalamnya kelihatan. Itu dosa, itu tidak boleh. Bagaimana cara mengingatkan seperti itu? Aibnya temannya, entaren kotoken. Mbak, rok ke alobeng, kantoni ketela, takut todus. Sekarang ini sudah banyak aibnya temannya dibicarakan di atas panggung. Itu tidak boleh. Cara mengingatkan entaren kotoken, celana alobeng, celana dalamnya kelihatan. Masa iya takut ketela sekarang. Itu cara kita mengingatkan kekurangan atau aib daripada teman-teman kita, saudara-saudara kita. Anak-anakku yang saya banggakan, tadi sudah saya katakan bahwa perjalanan waktu itu dari hari jadi 1 minggu, 1 minggu menjadi 1 bulan, 1 bulan menjadi tahun, dari tahun menjadi windu, dari windu menjadi abad. Windu itu 8 tahun, abad itu 100 tahun. Nah, sementara kita dari hari ke hari, umur usia kita itu dikurangi, bukan ditambah. Kita berjalan ini tambah lama kita berjalan ke depan, kita tambah dekat kepada lubang kubur. Berlipat jauh dari kubur, kita jalan kubur jalan jauh. Kita berjalan kuburan kita tambah jauh. Bukan. Ini matematis. Kita tambah melangkah dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dari windu ke windu, itu kita lebih dekat ke kubur kita. Dan makanya wal asri innal insana lafi husrin, manusia itu dalam kerugian kalau waktunya itu disia-siakan. Rugi kita, tidak diisi dengan kebaikan, tidak diisi dengan ibadah, tidak diisi dengan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Kita rugi sementara kaki kita melangkah ke liang lahat kita. Kaki kita melangkah dekat kepada lubang kubur kita. Usia kita tambah hari dikurangi. Makanya biar usia panjang umur, yang dikatakan panjang umur itu hari-harinya diisi dengan kebaikan, dengan ibadah, sholat, baca Al-Quran. Itu panjang umur. Namanya panjang umur. Kalau panjang umur itu bukan umurnya panjang, ya, bukan umurnya panjang. Yang dinamakan panjang umur itu hari-harinya itu diisi dengan kebaikan-kebaikan. Ngajarin Quran, ngajar madrasah, ngajar TPQ, cari nafkah, jaga BMT, jaga Indomaret, itu diisi dengan kebaikan-kebaikan. Ya, paham ya? Yang tidak diisi dengan kebaikan-kebaikan termasuk orang yang merugi, seperti di ayat itu tadi. Jadi untuk itu mari biar kita dikatakan panjang umur, hari-hari kita, bulan-bulan kita, tahun-tahun kita, windu-windu kita diisi dengan kebaikan. Makin lo umur 30 tahun pas mati, umur 30 tahun mati, tapi dikenang bisa kancang, bu, coba agak mampus mampu begitu kompaknya teman-teman. Mata langsung umur ya, ini contoh. Coba dekat makrus, cak kompak, mudah dikoordinir, mudah diarahkan untuk melakukan kegiatan. Coba dekat makrus lambo, mana kak makrus, tak ada hidung muda. Ini contoh, mudah-mudahan panjang umur ya. Mudah-mudahan panjang umur. Ini contoh. Kalau orangnya tidak ada, meninggal, tapi diirasani neto, itu panjang umur. Orang tak ada, diirasani neto, panjang umur. Umur lanjut. Paham? Orang tak ada, tapi diirasani neto, itu namanya orangnya masih hidup. Namanya masih hidup itu. Diirasani. Lambek Sunan Ampel punya murid namanya Mbah Bolong. Sunan Ampel ambil murid Mbah Bolong. Mbah Bolong itu tukang sapuna Masjid Ampel. Membeda Mbah Bolong tak toman kotor Masjid Ampel. Membeda siswa Khairul Ulum tak toman kotor halaman Khairul Ulum. Siapa misalnya Ulfa irasani itu. Membeda Ulfa
Menboda ulfa bersetok tanian. Cek saking boda ulfa, makai ulfa ada umur, menter najeng umur. Rasanya itu. Loh, Sunan Ampel yang namanya waliullah, arasanin murid Mbah Bolong cek saking odi, Mbah Bolong meninggal, cek saking odi, Mbah Bolong bersih masjid. Masjidnya kotor ketika Mbah Bolong meninggal. Rasanin odi boleh pas temu esakua, Mbah Bolong esakua. Beberapa waktu kemudian meninggal boleh Mbah Bolong. Meninggal, mati lagi, dikuburkan lagi. Dikubur mati kedua. Setelah itu Sunan Ampel mau ngaji boleh, saking boleh Mbah Bolong bersih boleh masjid bersih boleh sapona. Odi boleh Mbah Bolong. Sampai berapa kali hidup itu mati itu? Sampai berapa kali? Sampai 9 kali mati. Membeken engkau bibeken jelong membolong terus bolong kita kira sampai jelong membolong malakin mati tak kira odi boleh. Lambat orang-orang itu ikhlas. Semua kegiatannya itu gantung hati ke Allah. Lamba ikhlas. Jadi apa yang diinginkan ya Allah, saking ojen, murnimut, ojen ongku. Kenapa kok mustajab? Kenapa sakti? Ucapannya selalu dikabulkan. Orang ikhlas, semuanya digantungkan ke Allah. Setia kan tidak. Digantungkan kemana-mana, banyak gantungannya. Murid tidak ikhlas. Terus sekolah, terus ketemu nabi pacaran. Sekolah ingin terus metawa dirinya glowing. Terus sekolah terus metawa HP, terus sekolah terus ketemu nabi kancah. Lambat hanya meloloh ke Allah, meloloh. Makanya saya heran, mereng lambat anak-anak sekolah, anak-anak dupolo itu sudah biasa. Setia, tak percaya ke Allah. Anak itu, engkau menanti anak dua, pakai apa? Engkau menanti telur, apa sih kebiaya untuk ngakan? Menanti anak telur. Engkau berempat beras setiap bulannya, setiap harinya. Tak percaya ke Allah. Nyan rengkona, nyan rengtisa tadi filosofi. Benih orang pendidikan, benih orang sarjana tadi filosofi. Katanya orang desa itu, Pak, tak kira kalah kakaknya. Paling kun kalah umur. Itu telinga saya, pangkopeng meeting dari orang desa. Tak kira kalah seekakan. Paling sekala umur le orang setia tak pada di lambe menlambe ikantung lagi ke Allah andi anak dua mak banyak anak apa boleh pakai 10 andi anak apa yang Allah lagi tak kira kalah ingon paling pun kalah umur. Ayo kita sekarang walaupun tak pada di orang lambe gantungkan ke Allah tapi kegiatan baik apapun di sekolah, baik sebagai anak, baik sebagai siswa, baik di organisasi, baik sebagai guru, baik sebagai apapun gantung hati Allah. Engkau terus sekolah, terus mengharap ridho dari Allah. Engkau aktif di organisasi, terus mengharap ridho dari Allah. Engkau ngajar TPQ, ingin mengharap ridho dari Allah. Engkau ajar ke PMT, ingin mengharap ridho dari Allah. Engkau ajar ke Indomaret, ingin mengharap ridho dari Allah. Kalau semuanya menginginkan ridho dari Allah dan Allah meridhoi itu, insya Allah apa yang kamu inginkan dikabulkan. Karena apa yang kamu lakukan Allah juga suka dengan kalian lakukan. Yang dikatakan ridho itu oleh ridho dari Allah, apa yang kita lakukan Allah juga menginginkan itu. Paham ya? Apa yang kita lakukan Allah juga suka. Misalnya berangkat sekolah, engkau terus mengharap ridho dari Allah. Dalam artinya, engkau mangkat sekolah, nawaitu ya Allah, mudah-mudahan mendapat ridhomu ya Allah. Saya mau berangkat sekolah ke Khairul Ulum hari ini. Saya mau berangkat, mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini mendapat ridhomu ya Allah. Dalam artinya, keding di malaikat, rebutan malaikat itu untuk membentangkan sayapnya. Terus ikan ingat di orang semangkat sekolah Khairul Ulum itu sama semuanya kebaikan-kebaikan yang mengharapkan ridho dari Allah. Yang ketiga, yang terakhir, seperti yang saya sampaikan di rumah Dido kemarin, bahwa kita selalu ada perubahan dari detik ke detik, menit ke menit, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, selalu ada perubahan. Perubahan yang nampak, perubahan yang ada dalam diri kita, perubahan yang ada di sekitar ini. Cukup kita masak, sekitar masak, itu perubahan. Ya,
gelap cukup ketika tak tata ketika etono gelap banyak kapan lemasa kare sekoni itu perubahan. Walaupun saya itu apes oleh rekare ngebetan dia Pak sekoni ada Pak rok jalan gengku binakana itu namanya perubahan. Ini perubahan biasa, perubahan alami. Ini perubahan yang kita lihat. Terus perubahan yang tidak kita lihat, perubahan yang ada dalam diri kita. Kita nawaitu komitmen. Mudah-mudahan setiap hari kita ada perubahan. Kita berdoa bersama-sama, mari di tahun 2022 perubahan-perubahan yang baik itu selalu datang dan mengalir dalam diri kita. Di tahun 2022 orang itu sama dengan orang pedagang. Pada tegeng menajualan setia tak oleh hasilnya menaruhi. Rogi kapan modal 1 juta jual mie ayam, kapan ebitong hasil dah modal tak beli agare besi 600.000 rugi 400. Ketika jualan modal 1 juta beli 1 juta itu namanya impas epok candeng turun. Ketika modal 1 juta kembali 1.500.000 itu namanya ontong berapa? Ontong 500. Paham ya? Ontong 500. Lah, sama hidup kita juga begitu. Di tahun 2022 kita harus memetik untung-untung yang banyak. Dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Baik di kepramukaan, baik di ekstra, baik di pembelajaran. Cek sampai rogi, cek sampai kayak kemarin. Perubahan itu jangan sampai nantilah Pak, gampang Pak. Deki kapan rak parak semester ujian pula lah akhir. Deki lah Pak, kempang Pak. Le kapan lah mau cak deki kempang itu alamat sudah. Kalian masuk orang yang rugi. Deki lah kempang. Kuda lah apa je deki kapan lah rak parak sopu lah apa je isa teduk teriap lampes isa tak apa je. Deki lah kempang Pak. Kuda deki kapan lah tua pula lah apa beda. Seperti itu. Setelah kalian ingat bahwa kalian harus berubah, lakukan segera. Paham ya? Lah, untuk mendapatkan hasil yang baik, untuk mendapatkan untung yang banyak, teroleh untung sebanyak, teroleh hasil yang banyak. Orang teroleh hasil yang banyak. Caranya apa? Patok. Apa namanya? Taker banyak. Derma cara naker yang banyak. Saya harus seperti ini. Engkau tahun 2022 saya harus punya istri. Taker yang banyak. Engkau tahun 2022 harus punya anak. Taker yang banyak. Engkau tahun 2022 harus aktif di ekstra pramuka, drum band dan ekstra-ekstra yang lain. Tahun 2022 engkau lebih aktif dari 2021. Ini adalah takaran-takaran. Jadi untuk menakar itu ditakar yang banyak. Ini melek olehnya banyak. Silakan cerek nakar yang nakar sekoni, ngapelin sekoni, abuntu sekoni dalam kehidupanmu. Jangan salahkan Allah akan memberikan kamu yang kecil-kecil. Jadi cara nakar banyak. Ya? Paham? Cara nakar pokoknya takar yang banyak biar kalian itu mendapatkan sesuatu yang banyak dalam hidupmu. Wah, tak mungkin lah Pak meninggal kula nakarnya banyak. Kula bisa akaca Pak. Kula akaca anan share kula. Anan rembung kalate. Anan orang tokang ngare. Anan orang tokang anan tani. Tidak ada istilah seperti itu. Saya cari di Quran, saya cari di hadis untuk menakar sesuatu hasil yang banyak. Itu tidak diperuntukkan kepada seseorang anaknya ini anak kiai akan jadi pimpinan pondok pesantren, anak kiai akan jadi kiai juga, anak guru akan jadi guru juga, anak pengusaha akan jadi pengusaha juga, anak tani jadi tani dia, anak tukang ngaret akan jadi tukang ngaret dia. Hanya kan kita yang mengatur, sementara Allah tidak mengatur begitu. Jadi di tahun 2022 kita harus ubah semuanya. Baik semangat kita sebagai siswa, semangat sebagai anak, semangat kita sebagai guru, sebagai ustadz, sebagai pengusaha.
kita harus ubah pola pikir itu lebih maju ke depan, sehingga di tahun 2022 kita lebih hebat, lebih berubah dari sebelumnya. Paham ya? Mungkin hanya ini dari saya, biar diisi oleh Kak Mahrus, Hobir, dan diisi kakak-kakak senior kalian yang ada di samping kanan kiri saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit bermanfaat untuk kalian. Selamat. Sebentar lagi insyaallah berapa? Kita 40 menit lagi. 40 menit lagi sudah kita menginjak di tahun 2002. Tidak terasa usia kita sudah berkurang. Secara matematis usia kita sudah bertambah, ya. Usia dari sekarang kalian umur 16 menginjak 17, yang 17 ke 18. Kamu harus usia berapa kamu harus? 29. 2002 kan 30. Mudah-mudahan di 30 banyak keajaiban yang terjadi pada diri kita masing-masing semuanya. Banyak keajaiban yang keajaiban itu bermanfaat dan dibanggakan oleh orang-orang sekitar kita yang kita cintai. Sekian, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Hosok.